Apakah kamu sering merasa kesal karena sulit mengerti suatu hal? Atau merasa pasrah karena sulit memecahkan masalah? Atau mungkin kamu sedang berada di fase, rasanya aku pengen nyerah. Jika iya, mungkin video ini akan membantumu merubah cara pandangmu dalam menyikapi suatu masalah. Halo semuanya, aku Eka Neta dan ini adalah video pertamaku. Jadi, dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menyikapi suatu masalah. Ada dua jenis pola pikir dalam menyikapi masalah. Pertama, kita menganggap bahwa masalah itu adalah sarana atau kesempatan kita untuk belajar. Sedangkan pola pikir yang kedua, kita menganggap bahwa masalah itu adalah hal yang perlu kita hindari karena akan memicu kegagalan. Dalam buku Mindset karya Carol Dweck, seorang psikolog asal Amerika, pola pikir seperti itu dinamakan growth mindset dan fixed mindset. Ringkasnya gini, growth mindset sesuai dengan namanya adalah pola pikir yang berkembang. Artinya, orang-orang dengan growth mindset ini percaya dan yakin bahwa pembelajaran, kecerdasan, atau apapun namanya dapat tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu dan pengalaman. Sedangkan fixed mindset adalah pola pikir yang tetap. Artinya, orang-orang dengan fixed mindset ini percaya dan yakin bahwa kecerdasan, talenta, bakat, kualitas, atau apapun itu namanya, itu bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Mereka juga percaya bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang berbakat. Jadinya ya, mereka enggan untuk berusaha. Lalu, kalian mulai berpikir, apa sih hubungannya antara growth mindset dan fixed mindset dengan cara menyikapi sebuah masalah? Begini, sekarang coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kalian termasuk orang yang sering menghindari masalah atau tantangan? Merasa perlu dihargai atas sedikit usaha yang telah dilakukan? Kehilangan motivasi karena tugas yang diberikan semakin banyak dan akhirnya menjadi beban? Merasa berkecil hati setelah mengalami penolakan dan kegagalan? Jika iya, tandanya kamu memiliki pola pikir tetap atau fixed mindset. Nah, pola pikir seperti ini bila dibiarkan akan menghambat kemajuan. Karena kita sudah tahu pola pikir apa yang akan menghambat kemajuan kita, langsung aja masuk ke tipsnya. Tips yang pertama adalah akui dan terima. Akui kelemahan dan kelebihan yang kamu punya, dan terima kesalahan yang telah kamu lakukan. Kemudian, buat daftar kelemahan dan kelebihanmu, lalu evaluasi apa saja kelemahan kamu yang bisa kamu perbaiki, dan kelebihan kamu yang bisa kamu tingkatkan lagi. Oh iya, coba cari tahu hal-hal yang menyangkut tentangmu, misalnya gaya belajar yang cocok untukmu. Jika kesalahan yang kamu lakukan melahirkan kegagalan, beri dirimu waktu untuk bisa menerima kegagalan itu. Dan yakinkan dirimu bahwa sekarang bukan waktu yang tepat, belum saatnya sekarang. Seorang penulis Samuel Beckett pernah berkata, "Every try, every fail, no matter. Try again, fail better." Yang perlu kamu ingat adalah, kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Dan perjalanan adalah bagian dari pembelajaran. Mencoba hal baru memang cukup menantang, dan mengambil sebuah tantangan adalah bagian besar dari proses pengembangan. Semakin banyak kita menantang diri sendiri, maka semakin banyak pula peluang yang kita miliki untuk belajar tentang diri kita sendiri. Memulai tantangan baru memang cukup menakutkan karena dibayangi oleh resiko kegagalan. Namun, tanpa pernah terjatuh, kita tidak akan belajar untuk bangkit. Tinggalkan zona nyaman dan beri kesempatan pada diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Karena libur sudah terlampau panjang, ketika masuk semester baru, kalian pasti merasa tercengang dengan tugas-tugas yang diberikan.
dan menganggap tugas-tugas itu sebagai beban yang cukup menyiksa. Nah, sekarang coba deh ganti mindsetnya dengan belajar itu menyenangkan. Belajar itu bukan beban. Dan kalau tugasnya banyak, ya berarti kita dapat ilmunya banyak. Nah, pola pikir seperti itu bisa diterapkan ke berbagai bidang. Entah itu kalian sebagai pelajar, pekerja kantoran, atau apapun itu. Yang terpenting dari segala tips adalah memulainya. Karena jika kita tidak memulainya, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mulailah dari hal-hal yang mengganggu pikiranmu. Pikirkan apa penyebabnya, lalu cari solusinya, kemudian ambil tindakan dan selesaikan. Semoga video ini bisa membantumu menemukan cara pandang baru dalam menyikapi sebuah masalah. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like. Kalau ada kritik dan masukan, silahkan komen. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan share. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.